Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Aditya Wardana. Saya berasal dari 11 IPA 7 dan saya berasal dari absen 30. Kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia tentang faktor-faktor laju reaksi. Sebelum kita mulai praktikumnya, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi sendiri dapat didefinisikan sebagai kecepatan terjadinya proses suatu reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi beragam. Ada reaksi yang memiliki laju reaksi yang cepat, juga ada laju reaksi yang berjalan secara lambat. Nah, konsep dasar yang membuat terjadinya suatu reaksi kimia adalah tumbukan antar partikel yang terdapat di dalam senyawa-senyawa bereaksi atau senyawa reaktan. Tumbukan antar partikel ini yang kemudian akan menghasilkan energi yang digunakan untuk memulai reaksi. Tumbukan antar partikel disebabkan karena pergerakan antar partikel dalam jalur yang tidak teratur. Percobaan pertama, yaitu untuk membuktikan bahwa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Kita memerlukan 2 gelas plastik, cuka, serpihan telur, air mineral, dan sendok. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan 4 sendok cuka ke masing-masing gelas. Gelas yang kanan dari video adalah gelas A, sedangkan gelas kiri dari video adalah gelas B. Setelah itu, kita akan menuangkan air panas ke gelas A sebanyak setengah gelas. Dan air mineral biasa setengah gelas juga. Kemudian kita memasukkan sebagian pecahan cangkang telur ke gelas A dan sebagian cangkang telurnya lagi ke gelas B. Ini dia fotonya. Lalu, mari kita tunggu hasilnya dalam waktu 5 menit. Kita menggunakan stopwatch HP untuk menghitung waktunya. Setelah 5 menit menunggu, yang terjadi adalah gelas A lebih cepat bereaksi daripada gelas B. Karena gelas A mempunyai suhu yang lebih tinggi. Itu membuktikan suhu mempengaruhi laju reaksi. Percobaan kedua, yang kita butuhkan adalah air mineral biasa, 2 gelas plastik, dan es batu. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, tuangkan air mineral ke gelas A selama setengah gelas. Lalu ke gelas B juga sebanyak setengah gelas. Setelah itu, masukkan es batu yang luas permukaannya besar atau es batu yang besar ke gelas A yang berada di kanan video. Sedangkan es batu yang permukaannya kecil ke es batu yang sedikit lebih kecil ke gelas B. Tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, es batu yang permukaannya lebih besar atau es batu yang besar mendapatkan sisa. Sedangkan es batu yang luas permukaannya kecil lebih cepat bereaksi. Itu membuktikan bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Percobaan ketiga, yang kita butuhkan adalah cuka, 3 gelas plastik, pemutih, sendok. Langkah pertama adalah menuangkan 50 ml atau 5 gelas pemutih ke gelas A. Gelas A berada di kanan video.
Lalu ke gelas B, 5 sendok cuka. Dan gelas C dituangkan 5 gelas pemutih dicampur 5 gelas cuka. Setelah itu, masukkan 1 peniti ke masing-masing gelas. Kemudian, tunggu hasilnya selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit, yang terjadi adalah pada gelas C, peniti mengalami perubahan warna atau bereaksi lebih cepat dan menghasilkan bau. Cukup sekian praktek yang saya lakukan untuk membuktikan suhu, luas permukaan, dan katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Lalu, apa sih kesimpulan dari praktek yang saya lakukan tadi? Yang pertama, semakin besar suhu reaksi, maka semakin besar pula laju reaksinya. 2. Semakin luas permukaan partikel, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Hal ini akan menyebabkan reaksi berlangsung menjadi lebih cepat. Yang ketiga, jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Inilah mengapa katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia.